Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nofibran Ananta, NIM D1A021328 dari kelas Hukum Pemda E1. Akan menjelaskan tentang bagaimana e-budgeting bisa meminimalisir korupsi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana menurut pandangan kalian jika APBD itu disahkan dengan peraturan gubernur? E-budgeting berperan penting dalam pemberantasan korupsi. E-budgeting yang diawasi langsung oleh masyarakat dapat membuat pemerintah pusat maupun daerah lebih fokus dalam mengelola keuangan. E-budgeting sendiri merupakan proses penyusunan anggaran yang berbasis elektronik. Sistem tersebut merupakan bagian dari e-government yang mendukung keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan. Semua proses dapat diakses secara terbuka karena dilakukan secara online. Masyarakat memiliki peran penting untuk memaksimalkan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, hingga pelaksanaan. Dengan begitu, perubahan hingga penggelembungan dan korupsi anggaran dapat diminimalisir. Proses anggaran menjadi lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi oknum tertentu. Korupsi sendiri dapat terjadi karena adanya monopoli kekuasaan di pemerintah yang berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat akuntabilitas, monopoli kekuasaan, dan diskresi yang besar dalam mengambil keputusan membuat penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Jika ditambah dengan rendahnya akuntabilitas masyarakat, maka korupsi lebih mudah dilakukan. Akuntabilitas yang rendah terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lalu bagaimana jika APBD disahkan melalui peraturan gubernur? Seperti kasus yang saat ini terjadi di daerah DKI Jakarta bahwa adanya keterlambatan dalam pembahasan APBN sehingga hal ini berimbas pada pengesahan APBD pada 2022 hanya melalui peraturan gubernur, bukan peraturan daerah sebagaimana mestinya. Hal tersebut merujuk pada pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengambilan keputusan mengenai rancangan pemerintah daerah tentang perubahan APBD dilakukan DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sehingga hal tersebut membuat APBD disahkan melalui pemerintah gubernur. Jika melalui pemerintah gubernur, maka perubahan nilai APBD murni hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak, sehingga yang bisa dilakukan hanya pergeseran anggaran semata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.